Kalau ngomongin ASEAN Cup, apa sih yang ada di pikiran kalian? Kompetisi seru? Rivalitas panas? Atau cuma ajang pencitraan antar negara? Nah, kali ini, Timnas Indonesia bikin keputusan yang bikin banyak orang geleng-geleng. Kirim skuad U22 buat turnamen ini. Ya, U22, bro. Bukan skuad utama. Jadi, apa maksudnya? Langkah cerdas atau main-main? Oke, sebelum kita bahas lebih jauh, bayangin ini. ASEAN Cup itu dulunya dianggap ajang bergengsi banget. Negara-negara ASEAN all out, bawa pemain terbaik mereka. Tapi belakangan, kompetisi ini mulai dianggap ya, biasa aja. Kenapa? Salah satu alasannya, jadwalnya sering tabrakan sama turnamen FIFA yang lebih besar. Jadi, banyak tim nasional gak ngeluarin tenaga full mereka buat event ini. Nah, balik lagi ke Indonesia. Kenapa kita cuma bawa U22? Ternyata, ada beberapa alasan logis di balik keputusan ini. Pertama, PSSI, organisasi yang ngurus sepak bola kita, pengen fokus ke pengembangan pemain muda. Menurut mereka, ASEAN Cup ini kesempatan bagus buat anak-anak muda kita unjuk gigi. Toh, target jangka panjang kita itu buat bersinar di turnamen yang lebih besar, kayak Asian Cup atau bahkan World Cup. Jadi, ASEAN Cup ini semacam ajang latihan buat mereka. Tapi, di sisi lain, keputusan ini juga ngasih pesan ke negara lain. Bro, kompetisi ini tuh gak sepenting itu. Seolah-olah, kita bilang ke mereka, kalian bisa main all out, tapi buat kita, ini cuma kesempatan buat ngelatih talenta muda. Ini strategi yang cukup berani, ya. Karena jujur, kalau kita kalah telak, netizen pasti rame ngebully. Tapi kalau menang, wah, itu bakal jadi sinyal kuat kalau pemain muda kita punya potensi besar. Yang menarik, negara-negara lain mungkin bakal mulai ngikutin langkah ini. Bayangin kalau semua tim ASEAN bawa skuad U22 juga. ASEAN Cup bakal berubah jadi mirip SEA Games, turnamen buat pemain muda. Jadi, pertanyaannya, apakah ini bikin ASEAN Cup makin gak relevan, atau justru ngasih warna baru? Itu masih jadi perdebatan panjang. Sekarang, mari kita lihat dampaknya. Kalau strategi ini berhasil, bisa jadi ini awal dari era baru sepak bola Indonesia. Pemain muda kita dapat pengalaman internasional, sementara tim senior fokus ke kompetisi yang lebih bergengsi. Tapi kalau gagal? Ya, kita cuma bisa berharap PSSI belajar dari kesalahan dan lebih siap buat ke depan. Jadi, gimana pendapat kalian? Apakah langkah ini bakal jadi gebrakan besar, atau justru bumerang buat sepak bola Indonesia? Tulis opini kalian di kolom komentar, ya. Dan pastikan kalian subscribe channel ini buat dapetin analisis seru lainnya tentang dunia olahraga, strategi sepak bola, dan update terbaru dari Timnas Indonesia. Jangan lupa like video ini kalau kalian setuju pengembangan pemain muda itu penting.